Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin. Ila an qala faslun mujibatul ghusli sittatun ilajul hashafati fil farji wa khurujul maniyyi wal haidu wan nifasu wal wiladatu wal maut. Ini yang akan kita bahas pada malam hari ini, apa saja yang menjadi penyebab orang itu dihukumi hadas akbar. Apa saja? Maka yang pertama disebutkan orang itu menjadi dihukumi al-hadas akbar, berarti dikatakan hadasnya akbar, hadasnya itu lebih besar daripada hadas asghar. Kalau hadas asghar itu cukup dengan al-wudu, tapi kalau hadas akbar tidak bisa, harus melakukan yang namanya mandi wajib. Kapan seseorang harus wajib melakukan yang namanya mandi wajib sebelum melakukan suatu ibadah? Maka ini sebab-sebabnya ini. Mujibatul ghusli, yang menyebabkan, mujibatu yang menyebabkan al-ghusli, mandi wajib, itu ada sittatun, ada 6. Yang pertama adalah ilajul hasyafah fil farji. Ilad dari aulaja yuliju ilaj. Apa ilaj itu? Bermakna adkhala yudkhilu, memasukkan. Al-ilaj maknanya memasukkan. Apa yang dia masukkan? Al-hasyafah. Hasyafah itu ra'sud zakar, helmnya kita orang itu. Ya, memasukkan hasyafah, kepalanya itu. Berarti dikatakan wajib mandi kalau helmnya sudah masuk. Kalau kepalanya tidak, sudah hilang, tidak kelihatan. Kalau cuma nempel aja tidak masuk kepalanya, tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi. Ngerti? Nanti jangan bayangkan punya ente tidak. Ini hukum fikih nih, ya, ini hukum fikih. Maka yang kita bayangkan bahwa kalau sudah helmnya sudah masuk, helmnya sudah tidak kelihatan, maka bagaimana? Wajib mandi. Berarti tidak harus semuanya. Tidak harus monasnya itu masuk semua, enggak. Cukup yang kepalanya saja. Cukup yang kepalanya saja. Maka kepalanya ini, kalau misalnya hasyafahnya itu panjang sampai setengah, kepalanya itu sampai setengah, maka bagaimana? Al-ibroh, yang dianggap hasyafah itu apakah dianggap yang normal atau dianggap itu yang ada? Maka kata ulama, kalau hasyafahnya ada, maka yang dianggap yang ada. Kalau helmnya itu memang seperti itu, panjang sampai setengah, maka bagaimana? Kapan wajib mandi? Kalau sudah helmnya tenggelam. Kalau sudah tenggelam baru. Maka seseorang di antara yang wajib mandi itu kapan? Kalau dia memasukkan hasyafah. Apa hasyafah? Ra'sud zakar, helmnya itu dimasukkan kemana? Fil farji. Al-farju beda sama al-faraju, beda ya. Kalau dengan sukun bil al-farju sama al-faraju beda. Kalau al-farju bis sukun itu artinya kemaluan, baik yang depan atau kemaluan yang belakang. Itu bahasa Arabnya farjun. Ngerti? Kemaluan yang depan atau kemaluan yang belakang itu namanya farjun. Milik laki-laki atau milik perempuan itu namanya farjun. Ngerti? Kalau bisukun ra-nya disukun. Tapi kalau al-faraju, itu al-faraju pakai fathah,
itu artinya lapang dada, kemudahan. Paham tuh? Beda ya. Jangan baca farjun. Kalau ada faraj itu bukan faraj kemaluan, bukan, karena pakai fathah. Makanya Abuya punya kitab namanya Abwabul Faraji. Abwabul, jangan antum baca Abwabul Farji, salah. Paham tuh? Abwabul Faraji beda. Karena kalau dibaca fathah itu artinya kemudahan, lapang dada. Paham tuh? Kalau dibaca sukun baru itu kemaluan. Maka kalau kita lihat yang namanya farjun ini, baik punya laki-laki, kemaluan punya laki-laki atau punya perempuan, bahkan masuk di situ hatal hayawan. Hatal hayawan, bahkan mayit sekalipun. Bahkan mayit sekalipun. Kalau ada orang laki-laki misalnya naudzubillah, paham tuh? Kalau dia mengumpuli istrinya normal. Paham tuh? Dia mengumpuli istrinya. Melewati mana? Yang depan. Melewati kemaluan yang depan. Maka bagaimana? Kalau helmnya tidak kelihatan, berarti sudah wajib mandi wajib. Ngerti? Atau lewat dari belakang walaupun haram. Paham tuh? Lewat dari belakang. Kan farjun juga itu. Paham tuh? Farjun juga. Apa hukumnya? Tetap wajib mandi walaupun haram. Walaupun haram. Bahkan kata ulama, farad di sini bukan hanya untuk orang hidup, orang mati pun naudzubillah. Paham tuh? Kalau ada orang, sudah orangnya tidak normal, ada melihat misalnya ada jasad perempuan udah dimandikan, dikumpuli sama dia, maka wajib mandi. Naam, bagi yang laki-laki ini, yang bagi yang maju hidup ini wajib mandi. Paham tuh? Mayitahnya perempuannya yang sudah mati wajib mandi? Tidak wajib mandi, sudah dimandikan. Kenapa? Tidak ada hukum bagi dia. Yang wajib mandi itu bagi orang yang hidup. Paham tuh? Kemudian atau misalnya naudzubillah, paham tuh? Tidak normal dia, yang di tubuh itu binatang misalnya, hewan misalnya. Paham? Maka selama faradnya hilang, hasyafahnya tidak ada, hasafahnya tenggelam, tidak kelihatan, masuk ke dalam kemaluan daripada hewan, maka bagi orang yang memasukkan itu wajib mandi. Hewannya tidak wajib. Maka ancaman dari Nabi, kata Rasulullah dalam hadis, man idza ra'aitukum, kalau kalian melihat, man fa'ala idza amila ahadukum idza ata ahadukum al-bahimah falyaqtulil qatil wal maqtul. Kalau ada orang kalau kalian melihat seseorang melakukan hubungan manusia dengan hayawan, maka bunuhlah dua-duanya. Hewannya bunuh, manusianya juga bunuh. Ngerti? Ada ancaman dari Nabi bagi orang yang melakukan hal itu. Jadi yang namanya al-fard di sini umum. Tentu. Pertama, umumnya dari segi apa? Kemaluan laki-laki, atau kemaluan perempuan. Baik kemaluan yang depan atau kemaluan yang belakang. Paham tuh? Baik, paham tuh? Yang disetubuhi itu orang yang hidup atau orang yang mati, sama. Baik yang disetubuhi itu hayawan atau manusia, maka hukumnya sama. Selama hasyafahnya sudah hilang, helmnya sudah tidak kelihatan, maka wajib bagi orang tersebut untuk mandi wajib. Paham tuh? Ada makna ibaratnya itu. Ilajul hasafati fil farji. Memasukkan hasyafah. Apa hasyafah? Ra'sul dzakar. Paham tuh? Kepalanya itu. Baik dimasukkan ke mana? Fil farji. Di dalam kemaluan. Farad di sini apa? Ana ulangi lagi. Farad di sini baik kemaluannya laki-laki atau kemaluan perempuan. Baik, paham tuh? Yang namanya farad ini masuk di sini, yang disetubuhi itu mayit atau masih hidup, sama. Baik anak kecil atau orang besar, umum ini. Ini umum. Baik hidup atau mati, hayawan atau manusia, selama dia memasukkan kemaluannya, maka wajib bagi dia untuk mandi wajib. Dalam kitab Hasyiatul Baijuri, ini belum pernah terjadi. Kalau misalnya ada orang lari ke hutan, ke Kobah sana, ke hutan, datanya ada gua, masuk dia, ya. Pas masuknya pakai apa? Pakai gamis, pakai jubah, pakai imamah. Masuk ke dalam gua. Ternyata ketika dia keluar, yang dilihat apa? Ternyata itu manusia yang sangat besar, perempuan. Itu. Ternyata gua itu kemaluan perempuan. Wajib mandi tak? Pakai imamahin.
Akhirnya mah ke jubah gitu. Wajib mandi mana? Wajib mandi. Kenapa wajib mandi? Karena masuk ilajul hasafah. Masuk dah itu. Bukan hanya hasafahnya, kepala atas, kepala bawah masuk semua. Masuk semua? Semua. Wajib mandi? Wajib mandi. Itu kalau tergambar. Misalnya. Misalnya. Ngerti? Paham? Maka orang kalau dia memasukkan hasafahnya, ra'sud dzakarnya, maka baik yang dimasukkan itu mayit atau hayawan, maka yang wajib mandi bagi orang yang memasukkannya itu. Cuman kalau yang dimasukkannya perempuan, ya tetap perempuan juga wajib mandi. Tapi kalau hayawan, ya tidak wajib. Masa nanti panggil kambing suruh mandi? Wajib? Tidak ada. Atau mayit yang sudah dimandikan lagi? Tidak ada. Ilajul hasafah fil farji. Yang kedua, yang mewajibkan mandi seseorang adalah khurujul mani, keluarnya sperma. Khurujul mani, keluarnya mani. Ini keluarnya mani ini wajib mandi kapan? Dengan dua syarat. Diingat-ingat ini. Mani wajib keluar. Keluarnya mani, keluarnya sperma itu mewajibkan seseorang untuk mandi wajib dengan dua syarat. Yang pertama, maniyu nafsihi. Kalau maninya dia sendiri. Macam mana mani keluar punya orang? Nanti anak gambarkan. Pertama harus mani dia sendiri. Paham? Yang kedua harus keluar yang pertama kali. Keluar yang pertama awwalu marratin. Maninya keluar yang pertama kali. Apa maksudnya? Gini. Yang pertama harus maniyu nafsi, harus mani dia sendiri. Maka kalau ada perempuan misalnya, ada perempuan, istri ente misalnya, dia tidur. Tidurnya tidak mati. Tidak mati. Jadi kalau misalnya ada orang tidur ente bangunkan, bangun dia. Itu namanya nauman amiqan. Tidur nyenyak, tapi kalau diginikan bangun dia. Itu bahasa Arabnya nauman amiqan, tidur nyenyak. Tapi kalau dibangunkan tuh bangun. Ada orang tuh kalau tidur kayak orang mati. Ente tempeleng dia, ente injak tendang kakinya, tak bangun dia. Ada tak? Kan ada. Itu bahasa Arabnya bukan nama nauman amiqan itu. Itu bahasa Arabnya nama naumatal mayyit. Nama naumatal mayyit, tidur mayit kayak gitu. Kalau ditakdirkan ente punya istri misalnya, tidurnya seperti mayit. Ketika dia tidur, ente lakukan hubungan badan sama dia. Misalnya, ente lakukan hubungan badan sama dia. Maka besoknya ente kasih tahu subuhnya, atau misalnya besoknya, tadi malam anak ngumpul ente. Wajib mandi tak perempuan itu? Wajib tak? Wajib. Kenapa? Ilajul hasafah. Yang pertama kan, ilajul hasafah. Wajib mandi dah. Yang laki-laki pagi. Yang laki-laki mandi. Ketika perempuan itu mandi, berarti dia tadi malam ketika dikumpul itu sadar atau tidak sadar? Tidak sadar. Ketika dia mandi, selesai mandi wajib, duduk mau makan, keluar dari kemaluannya itu sperma. Sperma air mani keluar lagi. Dari segi hukum wajib mandi dah. Maka kata ulama, kalau maninya dia sendiri wajib mandi. Tapi ini mani siapa nih? Apakah maninya dia? Bukan, karena dia tadi malam tidak sadar ketika berhubungan badan. Berarti yang keluar itu mani siapa itu? Maninya suami. Maka sang istri itu apakah wajib mandi lagi? Tidak. Cukup satu kali karena sebab ilajul hasafah. Adapun yang kedua, mani yang keluar tidak wajib mandi. Kenapa? Bukan maniyu nafsihi, bukan mani dia sendiri. Tapi kalau laki-laki, kalau ente habis hubungan badan, misalnya nanti ini kan udah besar semuanya. Ada yang belum balik gak? Itu balik. Oh, ya. Tapi kalau ente, habis berhubungan badan atau junub misalnya, junub, subuh ente mandi.
Ketika udah mandi, sholat subuh berjamaah, selesai. 7:30 ente mau masuk kelas. Ketika masuk kelas, keluar lagi mandi itu. Mandi itu keluar wajib mandi dah. Ente udah mandi wajib tadi subuh nih. Ya, pas mau ta'lim lagi, keluar lagi mandi ente itu. Masih ada yang tersisa di batangnya itu. Keluar dia. Apakah wajib mandi? Naam, wajib mandi. Ngapa? Mandi ente itu. Mana ente mandi orang lain tuh? Hah? Mandi ente. Wajib mandi enggak? Makanya sunnah, sebelum ente mandi wajib tuh kencing dulu. Sunnah kencing dulu. Ente lakukan yang namanya tanzih tuh. Ente ini misalnya di batang ente gini kan, biar keluar mandinya semua. Karena nanti kalau ente udah mandi, ente udah sholat, kemudian tidak lama keluar lagi, wajib mandi lagi. Karena apa? Di antara sebab wajibnya mandi itu apa? Khurujul mandi. Sekarang keluar dari keluar. Wajib mandi. Ingat ya. Itu kalau kayak tadi istri ente, itu kan dia tidak sadar. Beda kalau dia sadar. Ya, kalau dia sadar, kan ketika berhubungan badan mandi, habis itu keluar lagi, tetap mandi lagi. Karena apa? Kemungkinan itu mandinya dia. Karena ketika ketika berhubungan itu dia sadar. Kalau tidak sadar kayak mayit tadi, maka jelas itu bukan mandinya dia, mandi istri, mandi suaminya. Ngerti itu? Maka yang pertama syaratnya wajib mandi kalau yang keluar itu mandinya sendiri. Paham? Insyaallah paham. Kalau bab ini insyaallah cepat paham. Insyaallah cepat paham. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wajib mandi itu keluarnya mani mewajibkan mandi itu kapan? Yang kedua, kalau seandainya maninya tuh keluar pertama kali. Pertama kali itu. Keluar dari pertama kali ini seperti ini. Berarti mani yang keluar karena sebab kedua kalinya tidak wajib mandi. Kayak apa gini? Kalau ente tak ada buat, ya. Ente tak ada buat, tak ada kerja, mani itu udah keluar, paham tuh? Udah keluar. Ente tampung misalnya, ente tampung dalam gelas. Alhamdulillah, misalnya nih, contoh aja nih. Ente jangan amalkan ini. Tuh. Habis itu ente mandi wajib. Itu ente ada apa? Wajib. Tak ada kerja ente nih. Ente ambil mandi lagi, ente masukkan lagi ke ente. Ya, ente masukkan. Setelah ente masukkan, tidak lama keluar lagi. Keluar wajib mandi tidak? Karena ini bukan mandi yang pertama kali, tapi mandi yang kedua kali. Beda ya, sama masalah yang tadi ya. Tentu. Masalah yang tadi itu beda. Masalah yang pertama itu memang keluar dari aslinya. Ini enggak, dia udah keluar kau masukkan, tak ada buat, udah balik. Udah bang. Nah, kalau ada orang yang kayak gini nih, aku ajak ke layak dia. Ya. Ngerti? Paham? Khurujul mani. Sekarang kalau misalnya gini, ya, misalnya gini. Ente bangun tidur, sholat subuh, itu. Bangun tidur, ente sholat subuh. Habis sholat subuh, ente taklim misalnya ada halaqah subuh ya? Tak ada. Subuh itu tak ada taklim. Apa yang buat? Anak husnudun ada taklim, tak ada. Misalnya habis sholat subuh ente baca wirid, bagi yang dapat hidayah baca wirid. Ya. Yang mayit tuh banyak. Balik ke kamar dia. Kamar. Ternyata ketika sudah sampai ke kamar, dilihat sarung tuh ada bercak putih. Bercak putih. Wajib mandi tak dia itu? Kan kemungkinan air mani atau kemungkinan yang mirip dengan mani itu madhiyun. Tentu mirip dengan Ini mani apa madhi? Macam mana hukum? Maka kata ulama, kalau antum ragu madhi apa mani? Kalau madhi itu tidak wajib mandi, tapi najis. Najis. Itu biasa orang yang syahwatnya kuat tuh sering keluar madhi. Ya. Kalau mani berarti wajib mandi. Maka kau kan tak tahu yang mana dia, ini hukum yang mana dia. Itu. Maka caranya lihat tanda-tanda daripada mani.
Apa tanda-tanda mani itu? Ada 3. Ada 3. Kalau ada salah satunya, maka dihukumi mani, berarti wajib mandi. Berarti wajib mandi. Ngerti? Apa salah satunya? Maka kalau dia basah, masih basah, baunya tuh seperti bau adonan tepung. Ya, adonan tepung. Itu kalau basah. Kau cium. Ya. Kau cium. Oh, ini seperti adonan tepung, berarti ini hukumnya mani. Atau kalau dia kering, udah kering putih dah. Kalau kau lihat seperti putih telur. Seperti putih telur. Oh, ini mandi. Ini mandi. Maka bagaimana? Wajib mandi. Kalau basah seperti adonan tepung itu. Kalau kering seperti putih telur, kalau kena ke pakaian kau macam mana bentuknya? Faham? Nanti kau ambil putih telur, kau letakkan. Oh, gini kalau kering. Mandi itu kalau kering kayak gitu. Itu yang pertama. Ngerti? Kalau masih basah, dia itu seperti adonan tepung baunya. Yang kedua, keluarnya itu bitaladzud. Apa taladzud itu? Dengan kenikmatan. Misalnya kita ingat-ingat tadi malam tuh ana ngerasa nikmat. Ini berarti ngerti? Yang ketiga, keluarnya itu bitadaffuk. Apa tadaffuk itu? Muncrat. Itu tanda-tanda Insyaallah tak ada yang ngomong bab ini. Insyaallah. Semangat semua. Apa tadaffuk itu? Muncrat. Kalau ada salah satu di antara 3 tanda ini, maka hukumnya mandi, maka wajib mandi. Wajib mandi. Kan tuh kita lihat sarung ente tuh. Oh, udah ada kayak peta-peta Kalimantan, kita lihat. Peta-peta Sumatera tuh, kau lihat. Kok di sarung ente tuh. Paham? Ngerti? Kalau ada salah satu ya, bukan harus semuanya. Salah satu di antara 3 itu, maka hukumnya mandi. Kalau ente ragu, ya, ini mani ke bukan ya? Anak tadi malam tadaffuk apa enggak ya? Ragu ente. Maka kata ulama, terserah ente. Ente boleh hukumi mani, boleh hukumi madhi. Paham? Kalau ente anak ragu nih, salah satu di antara 3 itu tak ada. Tapi ada kecondongan ini mani. Paham? Maka bagaimana? Kata ulama, terserah ente mau jadikan yang mana. Kalau ente jadikan madhi, berarti ente cuci je. Sarung ente itu cuci. Karena apa? Najis. Paham? Kalau ente jadikan mani, maka ente harus wajib mandi. Gitu saja. Ngerti? Paham ini? Hadallah. Itu yang kedua. Yang kedua, yang menyebabkan seseorang itu wajib mandi. Kalau misalnya ada orang dia hoyal keluar mandi. Misalnya sebelum keluar ditahan sama dia. Ditahan, pegang sama dia. Jangan keluar. Padahal udah ada di batangnya dari mandi. Dikit lagi keluar, tahan sama dia. Ditahan. Wajib mandi dah. Udah ada di batangnya nih. Kalau dia lepas keluar mandi itu. Tapi sama dia ditahan. Sampai balik lagi. Tak jadi. Wajib mandi tak? Tak wajib mandi. Ngapa tak wajib mandi? Karena yang wajib mandi kalau khurujul mandi. Ini kan belum keluar. Kau tahan. Udah balik. Udah hoyal, ditahan. Maka bagaimana? Tidak wajib mandi. Karena yang wajib mandi itu kalau khurujul ngerti? Jangan lama-lama bab ini nih. Bahaya nanti. Mana tadi? Oh, hilang. Kemudian al-haidu. Perempuan kalau sudah selesai haidnya. Kalau sudah selesai, maka udah Anda jelaskan kemarin, haid itu paling sedikit 1 hari 1 malam, 24 jam. Kalau misalnya ada perempuan setengah hari dia keluar darah, habis itu keluar darah lagi sampai 1 bulan, maka apakah dikatakan darah haid? Tidak. Maka darah itu dikatakan darah istihadhah, dibersihkan saja najis.
najis, tapi tidak wajib mandi. Ngapa? Karena bukan darah haid. Tentu. Atau darahnya orang perempuan itu lebih daripada 15 hari. Kan haid paling banyak 15 hari. Ini udah 17 hari masih keluar darahnya. Maka yang ke-17 itu bukan darah haid. Dibersihkan aja, hukumnya najis, sholat seperti biasa. Ngerti? Maka yang wajib seseorang itu kena dihukumi mandi wajib kalau seandainya orang itu selesai daripada keluar darah haid. 2 hari berhenti darahnya, maka dihukumi darah haid. Paham? Oke, wan nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Darah yang keluar setelah melahirkan. Perempuan melahirkan anak. Paham? Melahirkan anak. Setelah lahir anaknya keluar darah. Maka darah yang keluar setelah melahirkan itu namanya damun nifas. Damun nifas. Maka wajib mandi, na'am. Termasuk yang wajib mandi. Kemudian yang wajib mandi juga al-wiladah. Apa wiladah? Melahirkan. Ngapa tak jadi satu ya? Wiladah sama nifas itu jadi satu ya. Kenapa harus 2? Karena ada perempuan-perempuan yang suci, yang mereka itu setelah melahirkan tidak keluar darah. Tidak keluar darah. Makanya disebutkan, kalau misalnya tidak disebutkan wiladah itu melahirkan menyebabkan orang wajib mandi, cuman disebut nifas saja, berarti kalau ada perempuan melahirkan tidak keluar darah berarti tidak wajib mandi. Tidak. Wiladah itu mewajibkan mandi. Melahirkan itu mewajibkan mandi. Bahkan di dalam kitab, kalau ada orang, ada kitab ini, Ifadatus Sadatil Umat, Sarah Zubat. Di takliknya itu, di catatan kakinya itu, kalau ada orang melahirkan anak itu selain daripada jalan yang normal, kayak sekarang tuh cesar itu kan dari perutnya, bukan dari kemaluannya. Apakah wajib bagi perempuan itu mandi wajib atau enggak? Paham tuh? Wajib atau wajib? Wajib. Karena apa? Karena dia telah melakukan sesuatu yang wajib mandi. Apa itu? Wiladah. Melahirkan keluar dari manapun, baik dari kemaluannya atau dari pusarnya yang dibelah atau dioperasi misalnya. Maka dari manapun sang anak itu, kalau dia keluar, melahirkan seorang ibu, kalau melahirkan maka tetap wajib mandi dari jalan yang normal atau jalan yang tidak normal. Paham? Ada al-wiladah, melahirkan. Alhamdulillah kita tak lahirkan. Kemudian yang terakhir yang mewajibkan seseorang itu mandi adalah al-mautu, mati. Maka indana al-Imam Syafi'i, madhabul Imam Syafi'i, mandi itu, memandikan mayit itu hukumnya wajib. Itu bukan karena sebab mayit itu najis, enggak. Orang kalau sudah mati kan wajib dimandikan. Mayit itu wajib dimandikan. Apakah wajib memandikan itu karena sebab mayitnya itu najis? Sudah. Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak najis. Kenapa tidak najis? Karena sebab mayit itu, kata Imam Syafi'i dalilnya menunjukkan mayit yang sudah meninggal tidak najis. Karena Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, laqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan yang namanya bani Adam. Kata Imam Syafi'i, walaysa minat takrim an yuqala anna maitatahu najis. Bukan termasuk memuliakan, bukan dianggap mulia Bani Adam itu kalau kita katakan jasadnya itu najis. Paham tuh? Maka mazhab Imam Syafi'i memandikan mayit itu wajib bukan karena jasad manusia itu najis, enggak, akan tapi karena tujuannya untuk memuliakan mayit. Itu yang pertama, dalil Imam Syafi'i. Dalil yang kedua disebutkan dalam kitab Hasyatul Baijuri, hadis yang mana Nabi mengatakan la yanjusul mu'minu hayyan wala mayyitan. Tidak najis yang namanya seorang mukmin kalau dia meninggal hayyan dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati. Paham tuh? Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i manusia itu wajib dimandikan karena tujuannya untuk memuliakan, bukan karena sebab najisnya.
Naam, ba'dul madzahib, sebagian mazhab lain mengatakan mayit itu najis. Mayit itu najis. Apa buktinya najis? Wajib dimandikan. Paham tuh? Tapi kita punya sahibul madhab, madhabnya kita Imam Syafi'i mengatakan tidak najis. Kenapa? Karena dalil yang pertama qauluhu ta'ala laqad karramna bani Adam. Kata Allah, kami muliakan manusia itu. Maka kata Imam Syafi'i bukan kemuliaan kepada manusia kalau dikatakan mayitnya itu najis. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis yang menguatkan pendapat Imam Syafi'i bahwa Nabi itu mengatakan la yanjusu. Mana la yanjusu? Tidak najis. Al-mu'minu, orang yang mukmin, hayyan, dalam keadaan hidup, au mayit. Tapi ini wajib dimandikan. Kapan? Kalau selain syahid. Kalau selain syahid. Ini syahid yang mana ini? Bukan syahid yang di pondok ya? Bukan. Syahid itu artinya syahid fid dunya, syahid fid dunya wal akhirah, dan syahid fid dunya. Ana jelaskan ini. Syahid, kalau antum baca dalam kitab Hasyiatul Baijuri, syahid itu ada 3 macam. Diingat-ingat ini. Syahid itu ada 3 macam. Yang pertama, syahid fid dunya wal akhirah. Syahid fid dunya wal akhirah. Yang kedua, syahid fid dunya. Syahid fid dunya. Yang ketiga, syahid fil akhirah. 3. Syahid fid dunya wal akhirah, syahid fil akhirah, syahid fid dunya, yang terakhir syahid fil akhirah. Apa syahid fid dunya wal akhirah itu? Syahid fid dunya wal akhirah kalau terkumpul 3 syarat. Kalau ada 3 syarat nih, maka dikatakan syahid fid dunya wal akhirah. Apa 3 syarat itu? Maka syarat yang pertama, berperang melawan orang kafir. Hentum, berperang melawan orang kafir. Kapan dikatakan syahid fid dunya wal akhirah? Pertama, orang itu berperang melawan orang kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, niatnya lillahi ta'ala. Dia perang tuh bukan karena untuk dunia dak, bukan karena pengen dipuji orang dak. Tujuannya untuk mentaati Allah dan Rasulullah ta'ala. Syahid. Syarat yang ketiga, mati dalam keadaan perang. Mati dalam keadaan perang. 3 syaratnya. Maka kalau terkumpul 3 ini, maka dikatakan syahid fid dunya wal akhirah. Ngapa orang yang meninggal di dalam perang, kemudian niatnya lillahi ta'ala, melawan orang kafir, dikatakan syahid fid dunya wal akhirah? Dikatakan syahid fid dunya karena sebab haram dimandikan. Orang yang mati dalam keadaan perang itu haram dimandikan itu. Kenapa haram dimandikan? Karena sebab nanti dari luka dalam peperangan itu nanti pada hari kiamat akan mengeluarkan raihatul misik, minyak wangi misik, sehingga dia ketika dibangkitkan dia bangga. Ngapa dia bangga? Karena orang yang fil mahsyar itu tahu ini orang ini mati dalam keadaan syahid. Kok bisa tahu? Dari bau misik yang keluar dari luka yang ada pada tubuhnya. Ngerti? Makanya haram dimandikan. Kenapa dikatakan syahid fid dunya? Ini syahid fid dunya nih, haram dimandikan, haram untuk disolati. Yang kedua, kenapa orang syahid itu haram untuk disolati? Karena sebab orang sholat itu fungsinya, inti sholat jenazah itu tujuannya mendoakan mayit biar mendapatkan ampunan Allah. Makanya semakin banyak yang mensolati, maka semakin baik. Makanya orang Indonesia ini, kalau ada orang meninggal dikasih tahu fulan bin fulan meninggal jam sekian, nanti habis sholat zuhur sholat jenazah. Kenapa diumumkan itu? Biar orang yang sholat itu banyak. Maka semakin banyak yang menyolati, maka semakin besar harapan si mayit untuk mendapatkan ampunan Allah. Ngerti? Makanya sholatkan di masjid biar ramai. Habis sholat Jumat disolati biar ramai yang menyolati. Paham tuh? Kalau orang yang mati syahid fid dunya ndak haram untuk disolati. Ngapa? Karena sebab orang yang meninggal dalam keadaan syahid itu dosanya diampuni oleh Allah. Ngerti? Itu arti syahid fid dunya.
Kemudian kenapa dikatakan syahid fil akhirah? Karena sebab nanti orang yang meninggal dalam keadaan perang, niatnya lillahi ta'ala, melawan orang kafir, karena nanti ketika dibangkitkan kumpulnya bersama para syuhada. Kumpulnya bersama para syuhada. Makanya dikatakan syahid fil akhirah. Ngerti nih? Ngerti enggak? Ngerti nih? Temen dong ente. Jadi yang pertama apa tuh? Syahid fid dunya wal akhirah. Di dunia dihukumi syahid, apa buktinya? Haram disolati, haram dimandikan. Tentu. Di akhirat nanti dihukumi syahid, naam. Nanti di akhirat dikumpulkan bersama para syuhada. Itu golongan yang pertama. Tentu. Maka yang di sini yang tidak boleh dimandikan syahid fid dunya wal akhirah. Haram untuk dimandikan. Golongan yang kedua syahid fid dunya. Syahid fid dunya ini apa syaratnya? Dua. Syaratnya dua. Ngapa tak tiga? Satu hilang dia. Apa yang hilang? Niatnya bukan lillahi ta'ala. Contoh, kalau misalnya orang pada masa segini, kita ni pondok ni ada panggilan jihad. Melawan siapa? Orang Gajah Mada sana. Orang Cina semua tu. Ya, semangat dia, semangat. Mau anak ikut jihad. Apa dalam hatinya? Gajah Mada tu orang kaya-kaya. Faham tu? Kalau dapat ghanimah tu banyak, mau dia jihad. Tujuannya jihad apa itu? Untuk dapatkan untuk dapatkan dunia. Tapi kalau misalnya diajak besok kita jihad, di mana? Barat Medan sana. Di Barat Medan tu ente? Kan hutan tu. Malas aku mau ikut. Tak ada apa-apanya. Paling ada monyet di sana. Semangat. Berarti ketika dia ikut jihad ke Gajah Mada misalnya, ikut perang ke sana misalnya, semangat dia, mati sana dia. Mati. Apakah dikatakan syahid fid dunya wal akhirah? Enggak, syahid fid dunya saja. Kalau syahid fid dunya bagaimana? Haram disolati, haram dimandikan. Tapi ingat di akhirat nanti enggak kumpul sama syuhada itu. Tentu. Karena apa? Tujuannya bukan lillahi ta'ala. Ngapa di dunia dihukumi syahid dia? Karena kita tu tak tahu niat setiap orang tu tampak pada nampak. Tak tahu. Hukum dohirnya syahid tak? Syahid. Kita tak tahu terhadap niatnya seseorang. Makanya dikatakan syahid fid dunya. Ngerti? Syahid fid dunya ini termasuk syahid yang tidak boleh disolati, tidak boleh untuk dimandikan. Nanti di akhirat tak masuk. Paham? Yang terakhir adalah syahid fil akhirah. Syahid fil akhirah ini banyak macamnya, ada hadisnya. Contoh, orang yang syahid fil akhirah tu, kalau syahid fil akhirah berarti di dunia dia dihukumi orang biasa. Untuk disolati, dikafani seperti biasa. Tapi nanti di akhirat baru orang tersebut digolongkan bersama para syuhada. Siapa? Pertama, di antaranya orang yang meninggal dalam keadaan tenggelam. Itu dia ingin berangkat dari sini ke mana misalnya? Ke Tanjung Saleh sana. Pakai speed dia. Tujuannya apa? Untuk dakwah ilallah, untuk silaturahmi misalnya, atau untuk rehlah, untuk jalan-jalan ya. Itu. Tak taunya speednya bocor, meninggal tenggelam tak bisa berenang. Syahid, tapi syahid fil akhirah. Tapi tidak semuanya orang yang meninggal tenggelam tu syahid dah. Dilihat gak? Dia tu mau ke mana, mau ngapa dilihat gak? Itu orang tu meninggal satu speed tu mati syahid semua. Dia mau ke mana sana? Mau ngerampok dia. Mau nyuri kena ombak besar tenggelam. Syahid? Tidak ada syahid. Tentu. Ngerti? Dilihat gak? Orang yang meninggal dalam keadaan kebakaran juga sama, termasuk syahid fil akhirah. Santri talabul ilm kalau meninggal syahid, nanti ketika dibangkitkan oleh Allah termasuk golongan para syuhada. Ada yang mau mati? Syahid. Ada yang mau mati? Kita bacakan Fatihah sama-sama nih. Nah. Kalau ada talabul ilm santri meninggal dia, maka digolongkan syahid. Syahid apa? Fil akhirah. Disolati enggak? Solati. Dikafani enggak? Dimandikan enggak? Dimandikan. Karena bukan syahid fid dunya wal akhirah, tapi digolongkan syahid fil akhirah. Perempuan kalau dia meninggal dalam keadaan hamil, dalam keadaan melahirkan. Ada perempuan
Dia mau melahirkan. Ternyata ketika keluar anaknya selamat, mamanya meninggal. Syahid, syahid. Tapi syahid fil akhirah. Syahid fil akhirah. Ngerti? Bahkan kata Imam Al-Baijuri, walaupun hamilnya dari zina. Misalnya, ada perempuan hamil zina dia. Kemudian ketika melahirkan mati ibunya, meninggal ibunya, maka tetap digolongkan orang yang mati syahid. Yang terakhir, banyak sebenarnya. Saya sebutkan yang terakhir. Kalau ada orang meninggal, dia itu memendam rasa cinta sama seseorang. Contoh, misalnya ente sebelum mondok ente ada suka sama perempuan di gangnya ente, misalnya. Ente habis mondok, ente masih suka sama dia. Ente pendam cinta ente dalam hati ente. Kemudian setelah itu ente mencegah diri ente untuk tidak melakukan maksiat. Ente tahan. Ana tahu ana suka sama fulana. Misalnya, ana suka sama fulana. Tapi ana ndak mau mendekati dia. Ana ndak mau WA dia. Ana ndak mau telepon dia. Kenapa? Dia ndak halal sama ana. Dia ndak halal sama ana. Dia mencegah dirinya. Dia simpan rasa cintanya itu dan mencegah untuk melakukan maksiat dengan orang yang dia cinta. Kemudian dia meninggal, syahid. Syahid. Oh, kayak gini. Tak adu kayaknya. Muka-muka buaya semua. Ya. Kalau misalnya dalam hadis Nabi mengatakan man asyiqa, orang yang kangen betul-betul sama seseorang. Wa katama, lalu dia menyembunyikan kecintaannya dia sama seseorang itu. Wa affa, mana affa? Menjaga dirinya untuk tidak melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Wa mata, lalu dia meninggal, mata syahidah. Kata Nabi, meninggal dalam keadaan syahid. Paham tuh? Mudah-mudahan nanti bisa diamalkan kalau balik. Ya. Wallahu a'lam bissawab.